proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Assalamualaikum para pemuda. Saya ada kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Saya mendengar Jepang telah menyerah dari sekutu. Saya mendengarnya dari radio BBC. Karena itu terjadi kekosongan di Indonesia. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno. Setuju! Setuju! Sore hari setelah Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir langsung menghampiri para pemuda di Jakarta dan mereka langsung menghampiri berita tersebut kepada Soekarno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah Bung Karno-nya ada? Ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Oh ada, silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas. Ya, ada apa? Para pemuda mencari, ingin bicara penting katanya. Bisa, baik. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Saya mendengar Jepang menyerah dari sekutu. Saya mendengarnya dari radio BBC London. Kami golongan para pemuda ingin secepatnya memproklamasikan bangsa. Tidak secepat itu saudara, kita harus membahas ini di persidangan PPKI. Kita tidak bisa membahas ini di sidang PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Iya Bung, sedangkan kemerdekaan Indonesia harus dibentuk dari bangsa Indonesia sendiri. Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya tanpa harus menunggu jadi Jepang. Kekuatan segenjang ini akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Apa kau bisa memperlihatkan padaku tindakan dan kekuatan apa untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Siap. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk membahas semua dengan matang. Benar Bung,
Masalah ini dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Benar itu, mereka juga masih muda dan cara berpikir juga masih pendek. Baiklah kalau begitu kita semua sepakat. 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 Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dongklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi gini, Bung. Ada apa ini? Maaf Bung, jika perbuatan kami ini lancang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Bukankah masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Apakah selamanya kita menunggu janji manis Jepang? Harus memproklamasikan secepatnya demi rakyat kita yang bertahun-tahun menderita. Benar, Bung, inilah saat yang tepat. Sudah, lepaskan saja ikatan mereka. Mari kita bicarakan dengan kepala yang dingin. Kami memang masih muda, tapi kami sangat yakin kita bisa. Kesepakatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah ini mungkin? Bisa, asalkan kita berusaha dan yakin. Lagi pula pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan sekutu dan Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Apakah ada Laksamana Maida? Ada, sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bung? Maaf Laksamana, jika mengganggu waktunya malam-malam, kami butuh tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Baik kalau begitu, silakan masuk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Tolong ambilkan kertas dan pena. Baik. Bagaimana mengenai tanda tangan naskah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh orang yang hadir saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks proklamasi mereka. Jangan. Kita tidak usah meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Benar, Bung. Bagaimana jika yang menandatangani Bung Karno dan Bung Hatta?
wakil dari bangsa Indonesia. Setuju. Tolong ada ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apa dan mesin yang ketik di sini, Lesmana? Ada, mari ikut saya. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya Pak, terima kasih pada Gusti Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah Bapak sudah ada rencana bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Oh ya Pak, tapi bagaimana dengan benderanya? Ya ampun, Bapak lupa. Kita belum punya bendera. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Ibu tidak punya kain Pak, Ibu hanya memiliki kain yang berwarna merah dan putih. Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana, yang penting ada niat. Baiklah Pak, bagaimana kita namakan saja bendera tersebut Sang Saka Merah Putih? Baiklah. Telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Alhamdulillah.